Halo, namaku Jenny Angkasa, dan hidupku saat ini bagaikan deretan mimpi buruk. Pertama-tama, aku dimusuhi Hani, cewek paling populer di sekolah yang tadinya adalah sahabatku satu-satunya. Mantan sohibku itu kini menganggapku lebih rendah daripada amuba. Bahkan, aku dikutuk untuk menjalani hidup sial selamanya. Kedua, dua teman sekelasku yang memiliki nama yang sama denganku mengalami kecelakaan yang mengerikan. Berdasarkan observasi umum, aku akan menjadi korban berikutnya. Bagaimana aku tidak deg-degan? Ketiga, aku mulai uring-uringan tinggal di rumah yang kudiami selama 6 tahun terakhir ini. Memang sih, kabarnya rumahku dihantui oleh wanita bergaun putih dan berambut panjang serta anak perempuan kecil. Tapi selama ini kami hidup berdampingan tanpa saling mengganggu kok. Kini mendadak beberapa kejadian aneh muncul di rumahku. Apa yang terjadi sebenarnya? Benarkah penyebab semua masalah ini adalah hantu-hantu masa lalu? Atau gara-gara kutukan Hani yang ternyata manjur banget? Atau mungkin ada misteri lain di balik semua ini? Halo sobat-sobat lintas, selamat hari ini dan kita ketemu lagi di BBF, Bincang Buku Favorit. Kalau episode yang lalu kita sudah ngobrol dengan Kak Henry Setiawan tentang salah satu buku favoritnya yaitu Surat untuk Januari. Nah, kali ini saya sudah ditemenin sama personil lintas yang lain yaitu Kak Pita Loka. Halo Kak Pita. Halo, Kak Nah, Iin, sobat-sobat lintas. Ini suaraku jelas, Kak? jelas. Oke, Jernih. Oke. bagus ya. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, Kapita? Buku apa nih hari Tapi ini? ngobrolin buku. Iya, mau ngobrolin Ngobrolin apa? apa ya? Ngobrolin buku. Iya. Atau Iya, kita mau ngobrolin makanan aja? bisa. Jadi Bisa. episodenya tuh agak sedikit berbeda ya. Jangan-jangan nanti yang dibahas buku resep masakan. Kayaknya. Iya kan itu buku juga. Iya, itu buku juga, makanya kapan-kapan mau bikin Hmm. itu. Iya, ini kan judulnya apa sih? Nama nama programnya kan BBF, bukan BNF. Iya, bukan BFF juga. Bukan BNF kan bincang novel favorit. Nah, Jadi tadinya ini gini Bibi, saya kan saya udah terbiasa panggil dia Bibi ya, sobat-sobat lintas. Jadi iya, jadi awalnya itu em, di pikiran saya tuh mau ngasih nama BFF, Bincang Fiksi Favorit. kayak Cuman gitu. saya pikir-pikir lagi kalau Bukan misalnya best friend forever. iya, terinspirasi dari situ sebetulnya. Nah, Tapi BBF juga ada loh mengingatkan aku sama film Korea. apa itu? Yang mana? Boys Before Flower. Iya, benar-benar. Iya. Jadi, tapi saya pikir nanti kalau ada yang mau bahas non fiksi gimana gitu kan. Jadi, Iya. pakai. Jadi ini karena BBF berarti kalau ada sobat lintas yang ingin bahas buku resek favorit pun jadi ya. Nah, iya. Buku masas. Nah, itu boleh. Eh, Oh iya kan buku favorit Mm-mm, ya mm-mm. betul-betul ya namanya juga lintas ya literasi tanpa Iya, batas. buku catur misalnya. Itu bisa kalau memang Iya, sobat-sobat atau buku lintas. yang isinya hampir semua gambar kayak di buku itu, di novel itu loh, Novel apa? di novel salah satu karyanya itu di Brianna kalau nggak salah, di Brianna kalau nggak salah tuh, Brianna and yang Bottom Wise. jadi dia ada satu, ya pokoknya di karya Andrea Hirata lah. Jadi Iya, ada iya. satu buku tuh yang memang dia dia tuh paling malas baca tapi buku itu memang dia tamatkan. Dan kalau nggak salah 80 apa 95% tuh gambar sih isinya. Hmm, si tokohnya menghabiskan apa? Menceritakan dia suka baca buku gitu ya. Dia nggak suka baca buku, tapi itu satu-satunya buku yang dia habiskan gitu. Dan isinya gambar Dia semua. tamatkan. Iya, iya, isinya tuh sebagian besar. Iya, iya. Atau mungkin kamus, sobat-sobat lintas. Oh iya, iya kan kamu buku juga. Kamus.
Atau siapa tahu yang mau bahas Al-Quran nanti juz berapa gitu. Eh, ngomong-ngomong kamus dan Al-Quran, jadi kan ya ini udah kemana-mana nih cerita. Ini belum apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya Iya, kalau kain sama Pitaloka yang yang buat siniar itu memang lain sendiri. iya betul. Akan Jadi akan jauh kemana-mana. jadi kan dulu tuh ada salah satu saudaraku. Kalau mau tidur tuh kan dia memang penakut sih gitu kan, penakut, dia nggak berani tidur sendirian. Jadi kalau tidur tuh selalu ada Al-Quran yang menemani. Nah waktu itu dia nggak ada Al-Quran gitu. Jadi dicarinya kamus, kan kamus yang tempat. Iya, itu dan Aduh. alhasil katanya ya tadi malam saya berhasil tidur kok katanya, dan kamus itu mungkin dikiranya setan bisa terkecoh kali ya. Oh, jadi kamus itu membawa efek efek apa? Efek menenangkan gitu ya. Mungkin dikiranya karena nggak ketemu Al-Quran jadi kamus pun jadi kan, kayak ada rotan akar pun jadi. Gila Ada itu. kitab suci, kita kan sama-sama kitab. Iya ya. Ya kalau iya juga. Itu satunya religi, satunya linguistik. Iya, tapi sama-sama kitab, Itu kitab suci. Jadi iya bener, iya. kitab suci kebahasaan satunya tuh. Heeh. Kenapa waktu Aduh. itu coba kalau udah ada ini ya EYD dalam bentuk buku cetak. Iya, nggak Oke jadi. lah, kita kembali ke ini. Jadi hari ini kita mau ngebahas buku apa ini, Kita Kapita? mau bahas salah satu novel series sih sebetulnya ini ya, dari salah satu penulis favoritku Mm-mm. gitu. Sebenarnya sih kalau ditanya aku memfavoritkan novel yang ini atau enggak, lumayan sih ya. Cuman memang dibanding yang lainnya memang ini mungkin berada di urutan ketiga sih. Cuman karena ini seri bukan seri pertama juga sih, tapi dari ketiga cerita yang ada, ini yang duluan ada. Gimana itu Kak? Soalnya Dari ketiga serialnya dia, mungkin ini yang pertama ini kali yang Bibi pertama. baca ya. Iya, ini yang pertama kali aku baca itu. Jadi ini ya itu karyanya Kak Lex Sisu ya, atau yang biasa orang kenal Kak Lex gitu. Judulnya itu Johan Series. Nah, Johan Series Nah, ini dia John terdiri dari series. 4 buku gitu. Ada Obsesi, Obsesi. terus Pengurus Mos Harus Mati, Mm-mm. terus yang ketiga apa ya judulnya? Teror ya. eh Enggak, Teror yang terakhir. Udah, permainan maut. Permainan Maut. Ya. Nah, itu dia. Kayaknya yang Mungkin kelima sobat-sobat ada nanti. lintas sudah Pengurus baca? lintas harus hidup. Oh iya. Betul-betul. Ya, itu. Iya Oke. gitu. Mungkin sobat-sobat lintas ada yang sudah pernah baca, atau yang sudah pernah baca, ayolah komen-komen gitu kan. Betul. Bagilah kesan-kesan Ya, kalian kesan membaca saya ini. terhadap Buat yang belum, ya mungkin silakan cari boleh ya. nanti buku Silahkan cari. novelnya. Mm-mm. Nah, kenapa Kapita memfavoritkan eh, buku ini? Pertama sih karena aku memang suka ini, dia genrenya kan dia thriller ya. Iya, genre kan. Thriller. Iya, Iya, thriller. dia thriller dan aku suka sih. Nggak tahu sih sejak kapan suka dengan kisah-kisah thriller gitu. Sejak kapan Kapita Terus suka dengan kisah-kisah thriller? Apakah sejak membaca buku ini atau memang enggak, sebelumnya? sebelumnya memang sudah ini juga kan, sudah. Cuman tuh baru betul-betul menyadari ketika em, baca karya-karya Kalek sih. Tapi sebelumnya sudah ini juga kan. Novel thriller Selain yang dia thriller, karena ya dia kan ke misteri-misteri gitu juga kan. Jadi iya iya itu sih jadi salah satu daya tarik lah buat aku, karena kita ikut memecahkan, kita ikut mikir gitu, siapa iya sih? betul. Nah, kayak gitu. Siapa di Itu sih. balik semua itu gitu ya. Siapa di balik semua Kalau itu? novel thriller sebelum ini apa tuh yang paling suka Kapita baca? Gimana Kak? Novel thriller sebelum ini, sebelum Johan series ini.
Tunggu dulu. Aku duluan mana ya baca ini sama yang karyanya Kak Freya itu? Lupa sih aku. Gak ingat urutannya soalnya. Oh Soalnya iya udah iya hampir iya iya. barengan juga. Apa sih waktu itu ya Freya itu Yang em, ada evil-evilnya gitu ya? iya, Ah, yang jelas bukan Evil I'm in lupa. Love ya teman-teman. Bukan. Bukan bukan Karena Evil dia bukan lupa I'm judulnya apa. Evil I'm in Love bukan. Tapi memang latarnya tuh di itu juga kan, Di di Evil. Prancis juga Iya. gitu. Eiffel Nah, itu tolong apa sih. itu ya? Ada Terus tolong-tolong. sebelumnya juga udah pernah baca karyanya yang itu loh pembunuhan ABC, gitu-gitu kan. Oh, Agatha Gitu. Christie. Mm-mm. Mm-mm. Cuman waktu itu ya kayak masih sebatas senang gitu kan. Ternyata Mm-mm. lebih dari itu kayak kesini kalau baca genre lain kayak gimana ya? Iya, iya. Tuh bukan nggak suka sih masih suka cuman ya udah nggak seantusias itu gitu. Ngomong-ngomong ini Kapita nggak nyalain kamera ya, sobat-sobat lintas, Iya, karena heeh, eh, jaringannya tidak memungkinkan. betul. Jadi yang muncul di Jadi layar harap mungkin hanya maklum. saya saja. Ya nggak apa-apa. Oke, eh, apa yang membuat novel Johann series ini lebih istimewa dibanding yang lain? Selain Nah, trailernya itu. jadi dia ini kan tokohnya tuh remaja ya. Jadi aku rasa pas-pas aja sih buat dibaca mulai dari anak remaja sampai yang dewasa gitu. Jadi yang penting nggak ditiru itu aja sih. Iya. Tapi pantas-pantas aja sih dibaca sama anak remaja ya. Itu sih salah satu yang menarik karena tokohnya tuh si tokoh utamanya sini kan ada tiga ya. Ada Hani, Jenny, sama Johan gitu. Nah Iya. mereka ini anak SMA dan di Obsesi diceritakan mereka tuh satu sekolah. Waktu itu masih SMA. Apa sih nama sekolahnya itu? Lupa saya Aku namanya lupa loh. SMA Pokoknya apa? ada Nusantara-Nusantaranya gitu kalau nggak salah. Iya. Intinya mereka sahabatan si Jenny sama Hani walaupun karakternya itu bertolak belakang. Si Jenny yang pendiam, ala-ala Cooper gitu kan. Sementara si Mm-mm. Hani itu dia Gaul banget orangnya ya. gaul, favorit Super. lah. Terus Mm-mm. dia populer. Nah Mm-mm. itulah. Iya. Itulah suka gonta-ganti pacar kayak gitulah. Membuat banyak orang Eh, terobsesi sama dia. kayak gitu. Tuh. Nah salah satunya Johan inilah Ya. gitu. Jadi menariknya ya itu karena bisa dibaca dari kalangan remaja sampai dewasa Hmm. gitu. Apa yang membuat kisah di dalam kisahnya itu mengerikan menurut Kapita? Wih, horor sih. Horor dalam Mungkin bukan dalam artian horor yang iya, ini ya sobat-sobat lintas apa tuh namanya yang yang ada hantu-hantunya yang gitu. ada hantu-hantu. Tapi awal kita baca kita bisa ini juga loh. Kita bisa mikir juga karena di cerita ini di seri obsesi, dia apa? Di novel obsesi itu kan latarnya itu salah satunya di rumah si Jenny kan. Jenny. eh, Nah, salah satunya itu di rumah Jenny. Nah, rumah Jenny ini dia terkenal rumah yang angker karena di rumah itu konon pernah ada ibu-ibu yang bunuh diri, terus ada anak kecil tenggelam gitu. hmm. Nah, terus suatu malam tuh si Jenny mulai mimpi ketemu hantu-hantu, hantu si anak kecil, hantu si ibu-ibu, yang kayak Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Dan itu terbawa ke dunia nyata gitu, nggak cuma di mimpi, dia sampai ngeliatin bayangan, ada orang melintas kayak gitu-gitu. Mm-mm. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi dia menggabungkan antara horor ala mistis-mistis gitu dengan apa namanya Misteri tuh? apa ya itu? Apa Misterius, namanya? Kayak gitu. horor misterius Dan yang sebetulnya tidak hantu-hantuan tapi iya, mirip lebih mengerikannya di situ karena bukan hantu tapi bukan orang. hantu. Ih, jadi kebayang gak sih gitu kan? Tiba-tiba bajunya si Hani udah dilipat. Jadi dia sempat tuh masuk toilet gitu kan. Terus seragamnya tuh Ya itu seragamnya kejadian yang yang mengerikan sekali tuh. tiba-tiba terlipat otomatis masalah itu siang bolong kan. Iya. Siapa lagi tuh pelaku?
Tiba-tiba dia menemukan seragamnya sudah Mm-mm. terlipat Udah terlipat rapi gitu tuh rapi. creepy sih kalau menurutku, mengerikan lah ya Allah. Kayaknya orang paling berani pun juga bakal ketakutan sih ya. Padahal di sana nggak ada siapa-siapa. Iya, nggak ada siapa-siapa. Dan lebih mengerikannya lagi ketika dia tahu sebenarnya siapa di balik semua itu tuh kayak, "Ah, ya ampun." Iya, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dia menemukan kejadian seperti itu dan Gitu. terjadi di siang bolong. Ternyata pelakunya bukan hantu, manusia beneran. Ah, dan kalau Asli. menurut aku ya manusia tuh terkadang lebih mengerikan sih daripada hantu-hantuan gitu. Iya, Iya. iya. Hmm, Ya, itu. em, apa ya kalau kata sepupuku sih gini. Iya, kalau hantu kamu bacain doa, bacain ayat-ayat kabur istilahnya gitu kan. Tapi Mm. kalau orang kok bacain kayak gitu, Bisa jadi tambah mendekat. iya malah diketawain. Iya, saya ingat baca yang itu. Dan ya akhirnya kan ketahuan gimana cara-caranya kok dia bisa melakukan itu. Iya. Ternyata dia lewat jalan-jalan. Ada jalan-jalan rahasianya gitu. Iya, begitu. Karena sebenarnya ya dialah si pemilik rumah itu sebelumnya, jadi nggak aneh. Oh iya, saya ingat itu Mm, ya adiknya mm, Johan yang iya, apa yang akhirnya tenggelam itu. membuat Johan jadi punya kepribadian ganda. Nah, ini lagi salah satu Ah, menariknya tuh dari sekian banyak trailer-trailer. Emang banyak sih sebenarnya yang nggak satu ya. Udah banyak juga yang bahas kepribadian-kepribadian gitu. Cuman kalau aku sih buku Indonesia pertama atau novel Indonesia pertama yang mengenalkan aku dengan itu justru di sini, di Johan series itu. Oh, ternyata ada gitu ya orang yang berkepribadian ganda itu ada. Aku tahu dari situ. iya iya iya. Walaupun setelahnya itu beberapa saat kemudian aku baru baca yang itu Tell me Tell your Me Your dreams. Dream. Ceritakan mimpi-mimpimu. Itu lebih lebih kompleks lagi sih itu Iya, itu ininya kan. karya Sidney Sheldon ya, sobat-sobat Ah, ah. lintas. Dan itu keren juga sih. Oh ya nanti kita bahas kapan-kapan itu. Ah, ah. Itu lebih seru kayaknya. Uh, Uh, benar-benar mengaduk emosi lah, serius. iya. Jadi si Johan itu punya kepribadian anak kecil. Iya, dia punya di Kadang-kadang Johan dia series muncul itu jadi diceritakan itu. kadang-kadang dia Kalau jadi dia punya kecil. ke- Kalau nggak dan salah dia itulah juga yang sempat menyelamatkan mereka. Aku lupa apakah itu di seri Obsesi atau di ini di novel-novel keduanya gitu. Entah di ada yang waktu itu mereka berkunjung tapi mereka diselamatkan karena si inilah karena si si siapa namanya Justin? Siapa namanya? siapa? Nama adiknya Johan siapa ya? Jocelyn. Jocelyn, ha. Jocelyn. Iya, karena dia itu sih, pokoknya kalau si Jocelyn lagi muncul, dia tuh baik banget sama mereka. Dan dia suka Iya. banget sama Jenny tuh. Walaupun Johan Iya. sendiri bencinya ke Jenny. Eh, Gitu. bahkan apa? Kalau nggak salah ada kepribadian lain juga ya di Johan. Bukan cuma Iya, Jocelyn. ada. Tapi diceritakan di buku lain. Di seri lain. Di serial lain itu. Hmm, Kalau di iya. Johan, seingatku, itu aja. Jocelyn aja. Dan itu asli sih mengerikan sih Sobat Lintas karena ada satu adegan waktu Hani lagi berkunjung ke rumahnya Johan. Nah, Si Johan ini betul-betul nampar-namparin adiknya gitu loh. iya, Itu sebelum ketahuan kalau dia tuh sebenarnya adiknya udah nggak ada gitu. iya. Jadi sepertinya Johan lagi menampar adiknya. Hmm, Padahal sebenarnya benar-benar dia lagi menampar kedengaran dirinya gitu. sendiri. Menampar dirinya sendiri. Karena ketika dia menjadi Jocelyn itu benar-benar suara anak kecil gitu. Nah, itu. Jadi Hani berpikir dia sedang menampar Heeh, seorang anak kecil. si Padahal heeh, dia sedang menampar dirinya sendiri. dirinya sendiri gitu sih. Iya, Itu itu. untuk di buku obsesi gitu. Nah, itu di buku obsesi, obsesi ya. Mm-mm. Kalau yang seri keduanya, masih ingat Seri nggak ceritanya? keduanya, em, kalau seri keduanya tuh lebih ke ini sih dia, ya dia tetap ini ya tetap menonjol juga. Em,
trailernya, cuman dia lebih ini sih karena di situ kan diceritakan dari sudut pandang Hani. Kalau di buku sebelumnya di Obsesi itu ada bagian Hani sama Jenny. Jadi untuk Kalex ini dia penceritaannya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, tapi berganti-ganti gitu. Mm-mm. Biasanya kan kalau kita nulis pakai aku ya aku Aku, aja gitu tokonya uh-uh. itu aja. Dia nggak tokonya banyak, tapi kalau di Obsesi itu dua aja gitu dari sudut pandang. Dia pakai sudut pandang orang pertama, tapi orangnya ganti gitu. Jadi Iya. tetap pakai aku gitu. Mm-mm. Jadi setiap bab ditandai versinya Jenny atau Hani gitu. Nah, untuk di apa namanya nih di pengurus Mos harus mati itu dominan Hani sih, aku lupa ada lain juga. Maksudnya dari sudut pandang lain, entah si Frankie Iya, atau ada Hani Frankie. semua gitu. Itu aku lupa sih di situ. Cuman di Ya, situ memang lebih apa ya? Trailernya tuh nggak setajam di buku Obsesi sih. obsesi ya. Karena di situ kan ya menceritakan ini sih, menceritakan gimana sih Hani kenalan sama Frankie, gimana akhirnya mereka jadian, bla dan bla, kayak gitulah. Jadi Mm. buat remaja-remaja yang suka dengan novel cinta-cintaan, nah boleh banget baca itu. Baca itu. Walaupun tetap ada Walaupun sisi yang menegangkannya kok gitu. maksud maksud saya tuh romance-romansnya itu hanya bumbu sebetulnya. Mm-mm. Tapi lebih ini sih, lebih apa ya? Ibaratnya tuh kalau orang kayak lebih feminim lah di kedua ini Oh ya, daripada yang yang daripada yang obsesi. pertama kan, yang Hmm. obsesi gitu. Ya itu Terus kenapa aku namanya? agak lupa sih Hmm. apakah Johan itu muncul di situ atau dia cuman mengerjai mereka dari jauh. Itu yang aku agak lupa sih karena waktu itu kan Johan udah di rumah sakit jiwa Oh juga iya, kan. iya, Nah, iya. itu yang aku agak lupa sih, udah lama sih aku Ya di bacanya itu akhir dari obsesi 2019 itu, 18. di akhir dari obsesi kan Johan itu udah masuk rumah sakit jiwa ya. Heeh, masuk rumah sakit Yang jiwa dia. diakhiri dengan salah satu apa tuh frasa yang bikin asam lambung naik. Ah, jadi Aku gara-gara jadi buku gara-gara buku obsesi itu ya sobat-sobat lintas diakhiri dengan satu frasa yang bikin asam lambung Kapitaloka selalu naik. iya, aku sampai hari ini tuh kayak itu sebenarnya frasa yang biasa sih. Cuman itu karena diucapkan seorang anak kecil yang terkurung di Yes. dalam tubuh orang dewasa itu menyeramkan sekali. Iya, jadi Itu Johan cuman tuh waktu itu sedang muncul kepribadian Jocelynnya gitu. mm-mm, Dan dia lagi mau ditahan di rumah sakit jiwa kan waktu itu. iya, Nah, terus teman-temannya, ya pokoknya teman-temannya lah teman-temannya. bisa teman-teman sekolahnya yang selalu dia kerjain selama ini pas mau pulang gitu ya dari nganterin dia, tiba-tiba kepribadian Jocelyn muncul dan Muncul. dia berucap apa Bibi? Kain sajalah. Sampai jumpa kakak-kakak. Gila. Itu. Oh kan, aku tuh gak tahu kenapa ya. Jadi setiap bahkan dia ada orang yang mengucapkan kata kakak dua kali itu, kata kakak diulang gitu loh. Dia nggak mengucapkan sampai jumpa kakak dua kali gitu kan, nggak. Tapi cuman kakak itu yang diulang itu aku agak ngilu gitu loh. Kayak, aduh. Jadi kan kalau misalnya ada adik-adik, teman-teman kayak Iya, gitu, iya, iya. nah Tapi aku kalau nggak kata bisa kakak dengan yang kata diulang gini, kakak itu. Aku tuh kebayang Johan dan jujur saja aku Em, jadi dari dulu itu sama orang bernama Johan tuh aku kayak apa ya kayak punya pemikiran sendiri gitu iya kan buat sobat-sobat agak lintas yang lain. bernama Johan, tolong dimaafkan. Harap dimaafkan ya, tambah lagi kan Bukan aku baca berarti. cerita itu Johan series itu ada toko Johan akhirnya aku nggak tahu ya selalu selalu agak ada apa sih namanya tuh ada sensasi tersendiri ketika mendengar nama Johan tuh kayak Kalau agak ada apa hollow nih? gitu. Kalau ada Iya, novel yang mendengar tokohnya orang Johan bernama gitu ya. Johan. Pokoknya Oh, siapapun yang namanya Johan tuh kalau Bibi mendengar orang bernama Johan, aku langsung keinget lagi tokoh Johan itu dan ih, gitulah.
dan Orangnya langsung kejam jadi nggak ya? ngilu. Kayak gitu-gitu. Jadi ngilu juga. Mohon maaf ya yang namanya Johan. Iya, Gitu. Itulah dampak kayak sebuah novel tuh ya sama dengan lagu bisa seperti itu, bisa separah itu loh separah itu dampaknya. dampaknya ya. Kalau kita benar-benar masuk terhanyut Iya, dalam alur gitu. ceritanya dan itu berarti penulisnya berhasil, Sukses dong. Iya, sukses, dia iya, berhasil. Ketika dia bisa bikin kita terbawa, ketika dia meninggalkan sesuatu di diri kita, oh, berarti memang dia berhasil menarik iya. pajak. Dan kita nggak lupa dengan Hmm, ininya, eh, iya, keunikannya atau ciri khasnya itu, gitu. kejadian-kejadian yang dia tuliskan. Kalau kita teringat terus dengan Mm-mm. itu, berarti Berarti dia berhasil. dia berhasil. Kita masuk Iya, ya sama aja kan sih. kalau di apa buku-bukunya Andrea Hirata juga kan banyak tuh Ah, iya. ungkapan-ungkapan yang selalu Ungkapan-ungkapannya. teringat sampai hari ini. Itu. Aduh, Kayak bener ojek juga. gitu kan. Ah, iya itu. Iya, aku gara-gara itu sampai-sampai kan gak sadar ke bawah-bawah ngucapin itu. Nah, itu sama sama juga di situasinya Johan Siris ini. Banyak itu kejadian-kejadian. Kita sebenarnya udah lama nggak baca itu ya. Tapi kalau kan cuman Iya, ya itulah gimana makanya nggak? kan walaupun banyak hal yang udah lupa, tapi ada potongan-potongan yang masih ingat gitu. Dan setelah Mm-mm. diobrolin lagi, oh iya ternyata iya kayak gini. Iya, Itu sih. artinya Kak Alex sukses dengan serial itu. Dan nggak cuma Mm-mm. serial itu sih. Serial-serial selanjutnya pun Iya. sangat Nah, di sini membekas di hati unik sih pembaca. kalau menurutku karena setelah Johan series nanti ada juga trailer selanjutnya kan. Mm-mm. Dan Setelah itu, Johan muncul lagi di eh, di serial-serial berikutnya iya ternyata. dia muncul lagi. Jadi Lexi Su itu kalau bikin serial, ini mungkin juga pengetahuan ya buat sobat-sobat lintas yang belum pernah baca. Yang udah baca pasti tahu lah. Itu Mm-mm. tokohnya terkait satu sama lain, walaupun serialnya udah Iya, beda. nah biasanya ada kaitannya gitu. Iya, pasti ada kaitannya. Muncul lagi, ketemu lagi. Mungkin itu salah satu ini kali ya, salah satu apa ya, cara beliau tuh bikin bukunya tuh tetap diingat gitu. Hmm, Aku sih nangkapnya gitu ya, bikin bukunya tetap diingat atau enggak ya buat itu. yang memang belum baca, dia akhirnya penasaran gitu kan. Siapa sih ini? Oh iya, Kayak pasti gitu. nyari pasti Jadi, nyari kaitannya di buku lain gitu. uh-uh. Oh iya, nanti setelah Johan ada gengnya Erika lah, Nah itu. ada Dan gengnya. tokoh-tokohnya dia selalu kuat sih secara karakter itu kuat. Betul. Kita tokoh-tokoh utamanya itu kita bisa dengan mudah mengingat. Selain nama-namanya yang unik, aku perhatiin Kak Alex tuh kalau kasih nama tokohnya tuh selalu berkaitan dengan alam. Nah, benar-benar. Nah, Siapa? itu salah satu ciri khas Kak Alex sih itu. Ya, Soalnya ciri di khasnya juga itu. mm-mm, di apa di Johan series Johan itu siapa kan sih Hani namanya? Pelangi. Johan. Johan yang aku lupa itu siapa namanya. Justru Johan yang aku lupa. Itu Suen Hani Iya, Pelangi, si ada Hadi Jenny Pelangi, Angkasa, Jenny Angkasa, terus ada Tony Tony sama Senjakala, Victoria Senjakala Victoria gitu. Victoria Senjakala. Nah, terus yang Dianu tuh di apa namanya di seri selanjutnya itu kan Erika, Guru, Badai, bla 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 gitu Putri kan. Badai, Maria Heeh, Topan. Oh, saya Rimah malah hafal yang itu. Hujan. Terima hujan. Siapa satu lagi? Iya, sama si Val, Val siapa namanya? Valeria Oh ya, Guntur. Valeria Guntur. Ah, ah, Nah, itu teman-teman. Jadi gitu. itu Jadi salah memang satu ciri khas. salah satu ciri khasnya Jadi si pesan ini Kak saya Lex tuh. dan Kak Pita kepada sobat-sobat lintas yang pengen jadi penulis, coba deh cari ciri khas. Buat Betul. tulisanmu berkarakter, apa namanya, punya ciri khas tersendiri yang gampang diingat Diingat baca. gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya, tapi idenya udah sama, udah banyak. Ya masalah ide tuh emang ya gitu-gitu aja. Cuman apa sih yang membuat karya kita tuh diingat? Ya
Kalau kita mungkin secara ide kurang kuat, cobalah cari tokohnya tuh dikuatkan gitu. Kalau bisa kuat semua sih keren sih. Cuman kan kadang-kadang kita penulis pemula itu masih apa ya? Masih Cek kurang ma- masih belum matang gitu ya. ya Kita mungkin di satu sisi udah cukup kuat, tapi di lain sisi masih masih lumayan ragu, mentah. masih Mm-mm. masih belum Jadi menguasai ya kita teknik-teknik harus, tertentu. kita harus ini. Kayak misalnya di penamaan, kadang-kadang kan kita tuh nulis toko tuh suka kasih penamaan toko mungkin asal comot aja, asal namanya keren aja. Iya, apalagi novel-novel Kalau sekarang tuh yang banyak pakai apa nama-nama kekinian lah katanya kayak gitu. iya, kayak gitu-gitu. Yang ke barat-baratan misalnya. Iya, aku perhatiin gitu sih. Padahal Iya. sebenarnya Saya ketika jadi ingat, belum tentu diingat gitu. saya jadi ingat ininya tokoh-tokohnya Andrea Hirata yang ada 10 sekawan itu apa sih orang-orang biasa dengan Oh iya, ada si Jundila, Nike, si Rusit, apa Handai tahu Handai Tolani. Handai tuh Tohirun Aku- gitu ya. Itu, Si Sabri, aduh. itu sebenarnya nama-nama yang ya, tapi kita bisa ingat. Coba dibandingkan sama novel-novel yang namanya sepanjang apa gitu kan, sepanjang kereta api gitu. Ya bukan ini sih, namaku juga panjang sih ya. Itu belum dengan gelarnya loh sobat-sobat lintas, itu masih nama aslinya doang. Gitu. Jadi, tapi belum tentu kita ingat gitu kan. Ya, Aku iya. aja kadang-kadang nama toko di cerpenku sendiri nggak ingat loh. Itu salah satu yang bisa kita kuatkan ya untuk membangun karakter, membangun Jadi nama tuh jangan cuman keren aja karena kadang-kadang pembaca tuh nggak butuh nama yang keren gitu loh. Mm-mm. Kita butuh penggambaran yang kuat setiap Gitu. karakter itu. Eh, Dia punya ciri khas apa nih karakternya? Kayak Harry Iya, Potter kalau gitu lah. iya Harry Potter tuh namanya biasa aja kan. Biasa Di banget. mana-mana ada Harry gitu loh. Iya. Sangat-sangat Kenapa justru jadi ini salah sangat-sangat satu umum. novel Tapi paling dia laris sepanjang novel masa paling gitu. laris sepanjang masa selain memang ya genrenya juga bagus kan. Dia sihir-sihir gitu. Iya, Tapi kan buku tentang sihir-sihir nggak cuman Harry Potter banyak iya, kan. iya. Itu sih contoh novel yang memang dia kuat di segala hal gitu. Nah, itu Ba- unik juga sih penamaan-penamaannya di Harry Potter itu. Ada yang dari bintang-bintang gitu kan. Yang mana? Kayak itu kayak Sirius, Oh iya terus bener. kayak Andromeda gitu-gitu. Itu unik sih tuh. Draco Terus Malfoy. iya unik loh. Kayak eh apa si siapa namanya si Toms, Tongs, iya. Nymphadora. Nymphadora. Iya. Nymphadora Nymphadora Tongs. Iya, iya, itu iya. unik-unik loh namanya gitu kan. Bahkan Lupin itu saya nggak tahu apakah memang terinspirasi dari novel itu atau Mhm. memang sejarahnya bagaimana, tapi sampai sekarang Lupin itu Mhm. identik dengan manusia serigala. Jadi novel-novel apapun Iya. kalau kalau ada yang mengangkat Namakan Lupin pasti manusia serigala ya. mengangkat isu manusia serigala pasti dikaitkan dengan Lupin pasti. Iya, Kawanan keren Lupin sih lah apalah memang. namanya gitu. Iya, itu Nah, dia. kan udah kemana-mana. Itulah kalau kami tuh emang susah sih mau bahas satu topik gitu ya. Iya, soalnya kita bisa Soalnya, mengaitkannya kemana-mana. gitu. Iya. Jadi inget nggak Kapitat akhir dari Mhm. serial Johan itu gimana sih? Dari Johan itu kan Johan tuh jatuh dari ini, dari rumah sakit atau mana? Itu yang aku lupa. Apakah dari rumah sakit? Intinya di sebuah gedung itu aku lupa ya. Dan di situ kan diceritakan Johan itu mati. Tapi Hani itu jadi
Kalex ini dia selain punya novel, dia juga mengeluarkan kumpulan cerpen gitu. Jadi kayak potongan-potongan kisah setelah mereka tamat sekolah itu ada gitu. Nah, Hani itu sering merasa ada yang melihat dia di jendela, ngeliatin di jendela gitu kan. Ternyata memang ada gitu. Ya Dia mungkin sering kayak ini orang bilang dihantui sama parno gitu Johan ya. gitu kan. Dia sering cuman awalnya tuh dia mikir karena dia menderita PTSD gitu kan. Ya. Ya, gitu. Dia kan mengalami itu sama kayak Tori juga mengalami itu karena Tori itu kan Tori itu lumayan seram ini situ. ya. Tori itu kakaknya Tony Senjakala. Kakaknya Tony. Tony Itu mereka Senjakala muncul itu di pacarnya seri Jenny. 3. Seri 3. Ya, Tony itu Di pacarnya buku Jenny Angkasa. buku apa judulnya lagi? Permainan maut. Ah, Permainan Maut. Nah, tuh Tori muncul di situ sih. Jadi Ya. mereka diceritakan tuh. Nah, di situ agak unik sih karena latarnya bukan lagi di Jakarta tapi di Kalimantan, tapi lupa Kalimantan apa Barat ya, kalau nggak salah. kayaknya. Cuman Barat memang atau tengah gitu. salah satu kelemahannya nih. Jadi ini ya, aku orangnya tuh apa sih namanya? Em ya ini favoritku tapi aku memang akuin di sini masih ada menurutku tuh satu kalau dari sudut pandang aku tuh sih sedikit kelemahan gitu karena di situ kan dia latarnya di Kalimantan kan lupa Hmm. Kalimantan apa tapi memang kurang detail sih dia ceritakan Kalimantannya gimana dia cuman bilang daerahnya tuh panas gitu Kayaknya semua itu dipanas sih deh kalau di kota-kota di iya maksudnya Kalimantan itu. kurang kurang di ini sih kurang di apa ya kurang di expose Kayaknya sih di gitu Pontianak deh, Kalimantan Barat itu berarti. kira kak Kayaknya di Pontianak badanku tuh. Halo? aduh Halo? Halo? Apakah suara saya hai terdengar? aduh oke sejak Halo? aku ya Oke. oke Ya oke kayaknya di Pontianak deh. ada suara saya Ada. cek Ada. halo kak Halo? ada ini Ada. oke Ya, sorry tadi sobat-sobat lintas sempat Hmm, hilang jaringannya ah, jadi ah. agak tersendat-sendat. Jadi kayaknya itu di Pontianak deh tadi yang dibilang Oh kapital iya, kayaknya. Heeh. Soalnya di dibilang panas kan. di Mungkin Kalimantan efek Barat. itu Soalnya saya dilalui teringat teh. tuh kayaknya mereka lagi nyari kulineran khas sana kalau nggak salah. Ada satu momen di mana mereka lagi nyari kulineran gitu. Di sini lagi uniknya dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua sih. Jadi ceritanya tuh mereka bisa sampai ke sana itu gara-gara si Tony dia tuh dapat email dari temennya. Hmm, Entah itu yang aku agak lupa siapa emang udah teman lama atau emang kenalan di dunia maya aja gitu. Tentang rumahnya dia yang misterius. Nah, itu sih yang bikin mereka terdorong untuk ke sana karena kan Tony sama Marcus ini mereka suka petualangan-petualangan gitu. Dulu hmm. yang bikin mereka penasaran sama Jenny juga karena rumahnya sih awalnya. Iya. Nah, jadi ya gitu itulah yang akhirnya membawa mereka tuh ke Kalimantan itu. Jadi ya Oke. buat kita semua tuh kalau dapat cerita dari teman bla 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 bolehlah penasaran tapi kalau udah sampai nekat mendatangi itu pikir-pikir 1000 kali deh. Tapi mungkin itu juga salah satu strateginya Lexi Su dan tapi menurut saya gagal. Jadi kayak kesannya Ya itu. dipaksain gitu. Iya, tapi memang sih di buku 3 ini dari seri dari 4 buku, buku 3 ini sih yang lumayan gagal ya. Gitu. Mungkin karena dia juga pingin ngambil latar lain, pingin nyoba-nyoba Hmm. gitu kan ambil. Thrillernya pun telat banget munculnya. Di situ Oke. kan kayak kayak apa ya, kayak ditonjolkan pun kisah cintanya Markus sama si Tori kan. Nah, gitulah. Ya, saya curiga ini deh. Ada yang ada yang ngompor-ngomporin gitu kayaknya. Pasti ada yang ngomporin tuh. Jangan thriller melulu dong. Coba ininya Iya, kayaknya isi itu deh. romance-nya ditonjolin juga gitu. Padahal kuatnya dia di situ sih. Ya maksudnya dia kuat juga sih kisah cintanya kayak gitu, tapi tetap thriller sih.
yang jadi kekuatan Kekuatan dia dia. banget gitu. Iya. Heeh. Sementara kalau di itu kayak kemanisan sih kataku. Iya, bukan manis tapi kemanisan Iya, gitu sih iya, iya. Jadi kalau agak kataku. berlebihan gitu ya. Mm-mm. Hmm. Kak, yang pas mereka itu naik taksi itu di buku 3 apa 4 tuh? Itu Wah, aku itu agak juga lupa saya lagi. lupa. Nah, Itu ya, juga mengerikan itu. itu sih Gila, aku di itu buku si Tori kan. yang jelas itu masih berhubungan sih karena kan dia setiap seri itu setiap ya setiap buku ke buku selanjutnya gitu kan. Maksudnya masih di seri yang sama tuh. Dia kan tamatnya tuh kadang kayak suka gantung gitu ya ceritanya. Hmm. Kayak suka gantung gitu. Jadi Tori itu kan niatnya mau waktu itu mau pulang ya atau mau apa? Iya, dia mau Iya pulang kayaknya. habis mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Eh, Heeh. dia pingin pulang ke rumah naik taksi. Naik Tiba-tiba di taksi. dalam taksi udah muncul si Oh, Johan. itu gila sih. Udah ada Johan yang menunggu dia di dalam taksi. Waduh. Iya, aku bahkan kalau ingat-ingat cerita itu lagi merinding lagi gitu loh. Padahal itu orang yang paling dia hindari kan. Soalnya Iya, itu yang soalnya dia tuh menyebabkan takut dia. sama Johan dan Johan tuh benci sama dia. Jadi Johan tuh bencinya tuh sama Tori, sama Jenny, terus sama Tony. Nah, kalau Markus tuh kayak karena dia bagian dari mereka, ya dia benci juga lah. Mm-mm. Ya, itulah ya sobat-sobat lintas Hmm, pembahasan kita tentang novel serial Johan Johan ini series. ya. Mm-mm. Mudah-mudahan membuka wawasan buat kita semua dan Iya, memperkuat harapan kita, memperkuat eh, impian kita untuk menjadi penulis yang lebih baik gitu. mm-mm. Bisa Dan buat teman-teman itu yang pencinta thriller lagi cari-cari dan belum baca, boleh banget nih coba baca. iya, cari bukunya. Itu seru banget kalau yang belum baca ya, silahkan dicari. Mm-mm. Ada Ya, aku mau baca lagi nih soalnya. ada apa? Serial Johan, serial apa tuh namanya? Omen, ada Dark Oh, main Series. series. Sama Dark Nah, Series. Itu saling berhubungan sih. Mungkin kapan-kapan bisa kita bahas itu kali, Kak. yo, iya kita akan bahas Yang itu Omen Dark sama ini. Series, Omen Dark Series Series. gitu kan. Saya mau bahas itu kapan-kapan. Soalnya itu juga seru sih. Pasti seru. Thriller juga soalnya. Kalau selain thriller, Kapita seneng genre apa lagi sih? Halo? Bentar, Kak. Ya, halo. Gimana, Kak? Selain Siap. thriller, genre apa lagi yang Kapita Loka sukain? Yang berbau-bau misteri sih. Kalau selebihnya tuh ya tergantung ini. Tapi kalau yang betul-betul kayak suka, yang petualangan-petualangan, misteri. Hmm. Tapi kan novel-novelnya Andrea Hirata Kapita suka. Cek, tadi suaraku, Kak. Ada. Suara saya ada. Iya. Jadi kan Kapita katanya seneng yang petualangan gitu, yang thriller dan yang apa misteri-misteri. Misteri, Nah, senang kayak gitu. Kalau selebihnya ya tergantung ceritanya sebenarnya apa gitu. Kayak romance suka juga, tapi ya tergantung gimana penulis ini menceritakannya gitu. tapi kan novel-novelnya Andrea Hirata Kapita juga suka kan? Banget. Padahal Padahal kan iya, iya, heeh. padahal tidak Karena se-thriller itu sih. iya, karena dia cara berceritanya. Iya, Jadi ada banyak hal kita sebagai pembaca tuh sehingga tertarik dengan tulisan. Bisa jadi karena genrenya atau bahkan karena penulisnya. Maksudnya cara dia menyajikan cerita gitu kan. iya, cara menyajikannya Andrea Hirata itu luar biasa sih dalam Iya, satu kocak. paragraf itu Kadang-kadang kita bisa yang nggak lucu aja. jadi jungkir balik perasaan kita dalam satu paragraf gitu. Gitu. Iya, dia soalnya Mm-mm. komedi, kadang komedi, kadang tragedi itu disatukan dalam satu kalimat. Itu. Waalaikumsalam. Iya Iya, sih, jadi memang seperti itu.
Gitu. Gitu. Baik, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu ya, sobat-sobat lintas. Dan kita akan lanjutkan BBF di hari-hari selanjutnya dengan buku-buku yang lain favorit sobat-sobat lintas. Kalau sobat-sobat lintas mau juga jadi bintang tamu di BBF, boleh Mm-mm. silakan komentar atau gabung dulu ke media jejaring lintas. Nanti linknya ada Iya. di kolom deskripsi ya. Silakan gabung dulu Mm-mm. ke Atau sana. komentar nanti kami hubungi selanjutnya bisa kan? Iya, gabung ke sana. Mm. Kemudian sampaikan maksudnya yaitu untuk menjadi bintang tamu di BBF. Dan nanti akan ada admin yang menghubungi. Seperti itu ya, sobat Betul. lintas. Atau Jadi, mungkin mau usul gitu kita bahas apa lagi nah selanjutnya. betul. Silakan di kolom Mm-mm. komentar mau usul usul buku apa lagi nih yang mau kita bahas selanjutnya. Mm-mm. Seperti Saya itu. jangan buku resep ya, kami belum ada pengalaman soalnya. Iya. Tapi siapa Langsung tahu aja ada yang kalau mau mau. meminta kita membahas kamus gitu kita KBBI. Kamus, fenomena kamus gitu dan dampaknya. Iya, siapa tahu ada yang minta kita untuk membahas kamus untuk huruf apa gitu kan, huruf-huruf tertentu. Iya, tapi itu urusannya Badan Bahasa ya, sobat-sobat lintas. Ya, oke. Baik, eh, Kapitaloka masih ada di ruang Zoom ini apa gimana nih? Halo? Wah, rupanya Halo, ada ya, Kak. ya ada. Oke, kita akhiri ya. Iya, Kita oke. akhiri dengan mengucapkan Salam salam literasi. literasi.